Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Urbaswastika dengan NIM 2001060078, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram, kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan sejarah perjuangan Nabi Muhammad pada periode Mekah dan periode Madinah. Ia membaca tarikh kenabian, yakni riwayat hidup Nabi Muhammad SAW terkesan sedemikian berat beban perjuangan yang dialami oleh utusan Allah yang terakhir ini. Beliau selama hidupnya harus berjuang dengan segala apa yang dimiliki untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah kepada umat manusia, yang ketika itu kehidupan masyarakat telah rusak. Sedemikian parah kehidupan itu hingga disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Allah memperbaiki masyarakat dengan cara menurunkan utusannya ketika umat manusia sudah ditinggal oleh Nabi Isa selama 5 abad. Maka masyarakat kembali menjadi rusak. Masyarakat itu disebut jahiliyah. Sebutan sebagai masyarakat jahiliyah digambarkan di antaranya wanita tidak dihargai, sementara orang dijadikan budak. Siapa yang kuat dapat melakukan apa saja yang mereka mau. Keadilan tidak ditegakkan, dan bahkan yang lebih kelewatan lagi, mereka menyembah berhala. Masyarakat berbangsa Arab, suku Quraisy, dan disebut sebagai jahiliyah itulah yang pertama kali menjadi sasaran dakwah Nabi terakhir, sekalipun ajarannya adalah mulia, yaitu mengajak kembali kepada Tuhan yang sebenarnya menghormati kedudukan wanita dan juga orang tua, selalu berbaik dengan sesama, tidak membeda-bedakan di antara manusia, mengedepankan keadilan, kejujuran, kedermawanan, menghargai ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Tetapi seruan itu memperoleh perlawanan dari para kepala suku dan orang-orang yang khawatir di posisinya terganggu. Ajaran yang mulia dimaksud bukannya didukung, melainkan Nabi Muhammad SAW justru dimusuhi, dibatasi ruang geraknya, dan bahkan dikejar-kejar untuk dibunuh. Siapa saja yang membela kegiatan Nabi Muhammad dalam menyampaikan pesan-pesan ilahiyah dimaksud juga ikut dimusuhi. Akhirnya, setelah sekian lama tidak membawa hasil maksimal, Nabi Muhammad SAW kemudian berhijrah atau berpindah dari kota Mekah ke kota Yathrib atau sekarang disebut dengan kota Madinah. Anak-anak, betapa beratnya perjuangan tersebut sebenarnya bukan saja dapat dilihat dari kekuatan mereka yang harus dihadapi, tetapi juga dari bagaimana utusan Allah itu harus berhijrah tersebut. Dalam berhijrah, Nabi Muhammad harus menempuh jarak yang cukup jauh dan hanya mungkin dapat ditempuh dalam waktu lama hingga berhari-hari. Dari Mekah ke Madinah sekarang ini dengan bus bisa ditempuh dalam waktu 6 hingga 7 jam. Sementara itu jika menggunakan pesawat udara memerlukan waktu perjalanan sekitar 45 menit. Maka tidak dapat dibayangkan beratnya jika jarak itu ditempuh dengan berjalan kaki atau naik unta. Anak-anak tahu nggak, perjalanan antara Mekah ke Madinah keadaannya jangan dibayangkan seperti di Indonesia. Jalan yang menghubungkan antara dua kota suci tersebut terdiri atas padang pasir yang berbatu dan masih ditambah dengan udara yang tidak bersahabat, yaitu amat panas. Nabi dengan para sahabatnya harus berjalan kaki atau unta, sehingga untuk ukuran orang biasanya amat berat. Beban seperti itu masih ditambah lagi, yaitu dikejar-kejar oleh para musuhnya agar dapat dibunuh orang-orang yang tidak menyukainya. Bukan sebatas agar Nabi tidak berada di Mekah, melainkan harus dibunuh. Oleh karena itu, sekalipun sudah berhijrah, beliau masih dikejar-kejar untuk ditemukan, akan dihilangkan nyawanya. Betapa beratnya Nabi Muhammad SAW semasa itu. Jadi, sekarang ini siapapun yang datang ke Mekah, baik untuk umroh maupun berhaji, dan kemudian berziarah ke kota Madinah, mereka akan menghayati betapa beratnya ketika itu perjuangan Nabi Muhammad. Bagi orang-orang yang berasal dari daerah tropis seperti Indonesia, menyaksikan keadaan wilayah padang pasir yang juga penuh dengan batu dari Mekah ke Madinah, kiranya tidak akan merasa sanggup menempuh perjalanan panjang dan seberat itu. Sekarang ini keadaan berat sebagaimana digambarkan tersebut sudah tidak dirasakan lagi.
Nah, anak-anak, sekarang ini antara Mekah dan Madinah sudah dibangun fasilitas jalan yang cukup baik. Demikian pula alat transportasi berupa bus atau kendaraan pribadi sudah sedemikian mudah didapatkan. Umpamanya, ada keluhan hanya disebabkan oleh karena misalnya jadwal jam pemberangkatan terlambat, ada gangguan mobil seperti bannya pecah, bocor, dan sejenisnya. Akan tetapi secara keseluruhan, fasilitas perjalanan Mekah dan Madinah sudah sedemikian bagus. Baiklah, namun di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, maka yang perlu direnungkan adalah bagi siapa saja yang bercita-cita atau merasa sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, maka semangatnya harus selalu ditingkatkan. Menyaksikan keadaan alam antara Mekah dan Madinah, bagi jamaah haji atau umroh seharusnya lahir tekad dan semangat yang kokoh sebagaimana dialami oleh Rasulullah SAW untuk memperjuangkan ajaran Islam yang demikian tinggi dan mulia, tidak selayaknya di tengah-tengah kenikmatan hidup yang melimpah seperti sekarang ini bagi siapapun justru meninggalkan perjuangan untuk umat dan atau orang lain. Allahu a'lam. Nah, anak-anak siapa yang di sini mau pergi umroh atau haji? Pasti semuanya inginkan untuk pergi ke sana. Semoga kita dapat bersama-sama untuk menyaksikan Mekah dan Madinah sebagaimana perjuangan Nabi Muhammad pada zaman dahulu kala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.